Kiai Layang Bulan. Rangga Balun segera mengambil alih keris yang masih berada dalam genggaman tangan Raden Kuning. Keris itu tidak bereaksi ketika berada dalam genggaman tangan pemuda tanggung tersebut. Ya, Rangga Balun memang tahu persis hal ihwal riwayat keris yang saat ini diberikan Rembalun kepada orang yang dikaguminya itu. Rangga Balun bahkan ikut membantu proses pembuatan keris yang menjadi mahakarya kakaknya, Rembalun. Aku kenal sekali dengan keris ini. Meskipun Kakang Rembalun tak pernah memberitahuku langsung, namun saat melihat Kakang Raden Kuning terluka saat menggunakannya, maka aku yakin sekali jika ia terluka karena keris ini. Mengapa bisa demikian? Biarlah sebentar lagi bukti yang akan menjawabnya. Rangga Balun memberi penjelasan kepada semua yang hadir di padepokan. Ia kemudian menciumkan gagang keris ke hidung Raden Kuning. Tak lama berselang, lelaki tangguh itu siuman. "Aih, aku mencium bau harum kayu gaharu. Wanginya menyadarkanku. Apa yang terjadi? Mengapa aku bisa ada di sini?" Raden Kuning kembali dilanda kebingungan. "Entah apa yang merasuki pikiranmu, Dimas Raden. Engkau sepertinya meragukan kehadiranku. Tadi di pesanggrahan guru, tiba-tiba dirimu menyerangku dengan ganas. Lalu engkau mengajak bertarung lagi di padepokan. Namun, dirimu tiba-tiba muntah darah tanpa ada penyebabnya." Suara Rembalun membuat terang keadaan. Murid-murid di padepokan yang tadinya heran mengapa dua orang murid Kinasih Ki Ageng Selamana itu mengadu kesaktian, jadi mafhum. Ada faktor lain yang menyebabkan mereka berdua terlibat pertikaian. Aku seperti mendapat bisikan. Di mataku Kakang Rembalun seperti bayangan yang tidak nyata. Terbukti ketika bertarung tanpa menggunakan keris pemberianmu, tak satu pun jurusku yang mampu menyentuh kulitmu. Engkau bagaikan bayangan yang berada di tempat lain. Hanya ada satu cara bagiku untuk membuktikannya. Kita bertarung hidup mati. Namun belum sempat membuktikan pikiranku, entah mengapa tenaga dingin yang bersumber dari keris ini tiba-tiba berbalik menyerangku dari dalam. Nah, justru itulah yang membuat aku mafhum jika Kakang terluka karena disebabkan oleh keris buatan Kakang Rembalun. Keris itu ingin menyampaikan pesan bahwa pemilik ilmu bayangan akan tak berguna kepandaiannya jika berhadapan dengan keris berkepala elang itu. Selanjutnya, keris itu juga ingin menyampaikan bahwa ia memiliki khasiat untuk pengobatan. Oleh karena itu, agar Kakang Raden Kuning mafhum, maka Kakanglah yang menjadi pasien pertamanya. Rangga Balun menuntaskan penjelasan mengapa Raden Kuning tiba-tiba terluka. "Aih, keris ini serupa dengan Kiai Layon yang berkhasiat mengobati racun. Engkau memang sangat berbakat, Dimas Rangga Balun. Satu lagi, Dimas, aku butuh nama untuk keris Kakang Rembalun ini." Keris itu bergagang kepala burung elang. Empu pembuatnya adalah pewaris jurus bayangan, maka aku beri nama keris itu Kiai Layang. "Bagaimana Kakang? Kalian sepakatkan denganku?" Seru Rangga Balun berapi-api. Sejenak seluruh murid di padepokan terdiam. Mereka menunggu respon dari Raden Kuning dan Rembalun. Suasana hening ketika itu membuat mereka tegang. Dalam hatinya mereka kagum dengan kecerdasan adik seperguruan mereka yang baru beranjak remaja itu. "Aih, engkau memang cerdas Dimas Rangga Balun. Nama itu pas sekali dan aku menyukainya. Bagaimana Kakang Rembalun? Setujukah engkau dengan nama Kiai Layang Karya Rembalun? Aku lengkapkan namanya menjadi keris Kiai Layang Bulan." "Wah, bagus sekali namanya." Wajah Raden Kuning sumringah. Sepertinya ia sangat gembira menemukan nama untuk keris yang kini menjadi miliknya itu. "Bagus sekali nama kerismu, Dimas. Aku setuju dengan namanya." Rembalun menjawab singkat. Di matanya ia masih menyimpan segudang tanya. Lelaki berkepandaian empu itu kemudian menghela nafas panjang dan menyampaikan tanya kepada Raden Kuning. "Maafkan aku, Dimas Raden. Mengapa engkau di alam bawah sadarmu selalu curiga dengan kehadiranku? Setidaknya perasaan itulah yang aku rasakan. Engkau kerap menyerang tanpa alasan yang jelas." Rembalun bertanya dengan suara pelan. "Entahlah, Kakang. Tetapi aku seolah tak asing dengan sorot matamu itu. Tadinya aku merasa itu adalah sorot mata orang yang tengah menjalani tirakat lakon. Sorot mata itu kerap kulihat di mata Kanjeng Eyang Sunan. Tetapi firasatku mengatakan lain. Aku baru saja melihat ada kesamaan sorot matamu saat memegang Kiai Layang Bulan. Matamu mirip dengan sorot mata Paman Arya Penangsang ketika ia tengah menghunus Kiai Setan Kober. Ah, jangan-jangan kalian berdua ini ada hubungan darah dengan empu pembuat Kiai Setan Kober, Empu Supamandrangi. Ah, matamu sangat tajam, Dimas Raden. Bagaimana mungkin hanya melalui tatapan mata saja engkau dapat mengira-ngira tentang aku?
Rembalun menggeleng-gelengkan kepalanya tanda takjub. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya. Aku dan Rangga Balun memang terhitung kerabat dengan Empu Supamandrangi. Kami adalah cucu dari Ki Supagati. Kakek kami adalah adik dari Empu Supamandrangi alias Ki Supa alias Pangeran Sedayu. Aku memang tak mengerti tata krama. Mataku kurang awas melihat dirimu. Ternyata kalian ini adalah keturunan dari Empu Sakti yang telah membuat keris Kiai Setan Kober. Jika begitu kalian juga masih terhitung cucu Eyang Kiai. Memang mataku ini tak mampu melihat tingginya langit dalamnya lautan. Sekali lagi terimalah sembah hormatku, Empu Rembalun, pekik Raden Kuning. Rempa Balin yang mendengar percakapan itu langsung menjatuhkan diri bersujud. Raden Kuning segera mafhum melihat tindakan prajuritnya itu. Kakang Rembalun dan Dimas Rangga Balun. Akhirnya aku menemukan kalian. Aku adalah keponakan dari Ki Jaka Supa. Jadi aku pun terhitung cucu Empu Supamandrangi. Sudah lama kami sekeluarga mencari keberadaan kalian. Melihat ukiran kayu hasil pahatan Kakang Rembalun, aku seolah sudah mendapat petunjuk. Terlebih setelah melihat keris Kiai Layang Bulan, keris itu mengingatkan aku akan keris karya Eyang Supamandrangi dan Paman Empu Jakasura. Rempa Balin memberi penjelasan. Apakah ciri-ciri yang engkau lihat dari keris Kiai Layang ini, Rempa Balin? Tanya Raden Kuning. Sudah menjadi ciri khasnya keris buatan Eyang Supamandrangi. Ganjanya datar atau ganja wuwung, gulu meletnya berukuran sedang, tetapi berpenampilan-penampilan kekar. Buntut cecaknya berbentuk ambuntut urang atau mekrok. Jika membuat keris luk, maka loknya tergolong luk yang rengkol, atau sarpa lumampah. Posisi bilah pada ganja agak tunduk, tidak berkesan galak, tetapi anggun berwibawa. Kembang kacangnya dibuat ramping, gelung wayang. Sogokannya agak melengkung di bagian ujung, menyerupai paru burung. Janurnya serupa lidi, tikel alisnya tergurat jelas. Begitu pula rondanya juga dibuat jelas. Rempa Balin menghela nafas sejenak. Ia seolah tengah membayangkan keistimewaan keris buatan kerabatnya tersebut. Bila keris buatan Empu Jakasura agak tebal, penampilannya meyakinkan. Kalau membuat pamor ruwet, secara keseluruhan keris buatan Empu Jakasura menampilkan karakter berwibawa, terampil, gagah, dan meyakinkan. Ganjanya rata, gulu meletnya sempit, sirah cecaknya lonjong. Kalalu membuat kembang kacang bentuknya kokoh bagaikan kuku bima, gelumbangannya dalam, guratan tikel alisnya jelas, sogokannya panjang, janurnya meruncing di ujungnya. Kalau Empu Jakasura membuat ronda, bentuknya jelas dan runcing ujungnya. Rempa Balin kembali menghela nafasnya. Sedangkan keris Kiai Layang Balun ini menggabungkan kedua ciri khas itu. Bilahnya tebal, ganjanya ganja wuwung, gulu meletnya terhitung sempit, sirah cicaknya lonjong. Luknya sarpa, lumampah, kembang kacangnya kokoh, sogokannya menyerupai paru burung melengkung di ujung, tikel alisnya jelas dan gelumbangannya dalam. Kiai Layang gabungan keduanya. Jika kuperhatikan bahannya pastilah meteorit. Gamannya kepala burung, itu selaras dengan keris yang ada di Malaka. Rempa Balin menjelaskan pandangannya atas Kiai Layang Bulan. Jika mendengar penilaianmu barusan, maka aku tak sangsi lagi jika engkau memang keturunan Eyang Sedayu. Pengetahuanmu akan keris buatan keluarga kita memang tak ada yang salah. Dimas Rangga Balun, engkau berilah hormat kepada Adi Rempa Balin. Mendengar namamu, aku sedari awal sudah curiga jika kita memang masih ada hubungan. Rembalun tertawa senang. Ketiga kakak beradik itu saling berpelukan. Ketegangan di padepokan berakhir dengan sukacita. Para murid di padepokan semua merasakan kegembiraan yang sama dengan cucu keturunan empu pembuat keris yang kesohor di Majapahit itu. Akibat larut dalam sukacita, mereka tidak menyadari jika di tempat itu telah berdiri guru mereka Ki Ageng Selamana. Kalian jangan gembira dulu. Kiai Layang Bulan belumlah sempurna. Muridku Raden Kuning, cobalah engkau mainkan jurus langkah ajaib sambil menghunus Kiai Layang. Ki Ageng Selamana memberi petunjuk. Raden Kuning segera memainkan jurus melampah ingkang lurus. Di tangan kanannya terhunus Kiai Layang Bulan. Baru sependidih air, langkah kakinya macet dan tubuhnya terhuyung 3 langkah ke belakang. Apa lagi yang terjadi dengan keris ini? Tangan kanan Raden Kuning yang memegang Kiai Layang Bulan bergetar hebat. Masukkan Kiai Layang Bulan ke warangkanya. Teriak Ki Ageng Selamana memberi petunjuk.